Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul Sungai Batang Lubuh. Sungai Batang Lubuh atau disebut juga Sungai Rokan Kanan, yang mana sungai ini berada di Riau. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Terkait dengan asal-usul nama Sungai Batang Lubuh. Konon, Sungai Batang Lubuh terdiri dari dua kata, yaitu batang yang berarti sungai dan lubuh yang berarti kotor atau orang yang berbuat kotor. Dan berikut adalah sebuah kisah legenda yang terkait dengan asal-usul penamaan Sungai Batang Lubuh. Diceritakan pada zaman dahulu kala, di tepi Sungai Batang Lubuh ada sebuah perkampungan penduduk. Di kampung itu hiduplah sepasang suami istri. Kedua suami istri itu hidup serba berkecukupan. Mereka mempunyai ladang yang luas sebagai tempat usaha. Namun, selama beberapa tahun perkawinan, mereka belum juga mempunyai seorang anak. Keduanya selalu berdoa dan berusaha agar Yang Maha Kuasa mengaruniai anak sebagai penerus keturunan dan juga pewaris harta yang mereka miliki. Tidak berapa lama kemudian, rupanya Yang Maha Kuasa mengabulkan doa kedua hambanya, yaitu sang istri hamil. Sepasang suami istri itu sangatlah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena doa dan ikhtiar mereka selama ini akhirnya dikabulkan. Alhamdulillah, akhirnya dikabulkan Tuhan doa kita, Bu, ujar si suami kepada istrinya. Mendengar hal itu, si istri pun menambahkan, begitulah kekuasaan Tuhan pada hambanya, Kanda. Sepertinya kedua insan itu larut dalam kebahagiaan yang mereka dapatkan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Suami istri itu menantikan kehadiran anak pertamanya. Si istri selalu menjaga kandungannya dengan baik. Mereka tidak mau terjadi gangguan pada proses kelahiran anaknya nanti. Lalu, si suami menasehati istrinya sambil berkata, Dinda, baik-baiklah menjaga kandungan Dinda ini. Kalau ada pekerjaan yang berat, biarlah Kanda saja yang mengerjakannya. Kandunganmu sudah hampir 9 bulan. Itu berarti tidak berapa lama lagi Dinda akan melahirkan, ujar sang suami. Mendengar nasihat itu, si istri pun menjawab, iya Kanda, semoga tidak ada gangguan waktu melahirkan nanti Kanda. Ya, suami istri itu saling tersenyum. Keduanya tidur dengan sejuta harapan yang menumpuk di dada mereka. Hingga pada suatu malam, si suami bertanya pada bayi yang ada dalam kandungan istrinya, kelak, kalau kamu sudah besar, siapa yang akan menjadi istrimu, nak? Tanya sang suami kepada bayinya. Anak dalam kandungan itu pun menjawab, ibuku. Mendengar hal itu, si suami heran, begitu juga si istri. Si suami merasa penasaran dan lalu ia bertanya lagi, kelak, kalau kamu sudah besar, siapa yang akan menjadi istrimu, nak? Anak dalam kandungan itu pun kembali menjawab, ibuku. Sepasang suami istri itu pun semakin heran. Untuk ketiga kalinya, si suami bertanya dan si anak dalam kandungan itu menjawab dengan jawaban yang sama. Kedua suami istri itu menjadi gelisah dan tidak percaya pada apa yang baru mereka alami. Keduanya tidak bisa tidur. Hati mereka dibalut dengan kegelisahan. Selama ini, mereka mengharapkan kehadiran seorang anak dalam kehidupan mereka, anak yang akan meneruskan keturunan mereka. Dalam suasana penuh kegelisahan itu, si istri pun berkata, mungkin ini sudah menjadi suratan takdir bagi kita, Kanda. Si suami memandang istrinya dengan tatapan lekat dan tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia merasa mulutnya terkunci. Perlahan air mata mengalir dari sudut matanya.
Tanpa disadari, makin lama air mata itu semakin deras, bagaikan air sungai yang mengalir deras. Kedua insan itu termangu dengan perasaan yang mengharu biru dan segundah luka yang membongkah di hati. Si istri pun bertanya, "Kalau anak dalam kandungan ini lahir, apa rencana kita, Kanda?" Mendengar pertanyaan itu, lalu si suami menjawab dengan penuh pertimbangan, "Rencanaku, anak lubuh ini akan kuhanyutkan ke sungai di belakang rumah kita. Biarlah kita tidak punya anak, daripada punya anak tapi membuat malu." Seiring berjalannya waktu, setelah 9 bulan berlalu, hari kelahiran bayi itu pun tiba. Namun, kedua suami istri itu tidak menyambut kelahiran anaknya dengan bahagia seperti pasangan umumnya yang mendambakan anak. Penduduk kampung banyak yang berdatangan. Mereka ikut bahagia dengan kelahiran sang bayi. Mereka mengira dengan kelahiran bayi itu akan memberikan kebahagiaan pula pada keduanya, karena selama ini mereka belum dikaruniai seorang anak oleh Yang Maha Kuasa. Penduduk kampung memberikan ucapan selamat kepada suami istri tersebut. "Selamat ya, sekarang kalian sudah mempunyai anak. Kami pun rasanya turut senang," ujar salah seorang penduduk. Suami istri itu pun menangis. Mereka tidak menyangka jika penduduk kampung ikut bahagia dengan kelahiran anak pertama mereka. Salah seorang penduduk kemudian merasa heran melihat keduanya menangis terseduh-seduh. Penduduk itu pun berkata, "Bagaimana kalian ini? Anak kalian sudah lahir, tapi kalian sepertinya tidak bahagia." Keduanya pun saling pandang. Ingin rasanya mereka menceritakan kegelisahan yang mereka alami, tapi keduanya tidak berani. Lalu penduduk itu pun bertanya lagi, "Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian?" Dengan perasaan sedih, sang suami kemudian menceritakan hal ihwal yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal itu, penduduk kampung pun terkejut. Semuanya saling bertanya. Suasana di rumah itu riuh dengan suara penduduk seperti mengiringi luka yang ada di hati kedua suami istri tersebut. Setelah anak itu berumur seminggu, anak lubuh itu pun kemudian dihanyutkan ke sungai. Anak pertama yang mereka harapkan untuk meneruskan keturunan, anak pertama yang akan mewarisi harta benda mereka. Namun, takdir berkata lain. Buah hati yang mereka harapkan selama ini harus dibuang karena mereka tidak ingin menanggung malu nantinya. Keduanya menangis melihat anaknya yang kian lama kian menjauh, terbawa arus sungai yang sangat deras. Kini, anak itu telah hilang dari pandangan mereka. Namun, keduanya tetap berdiri dengan mata tertuju ke arah hilir sungai. Hati mereka digelayuti kegundahan yang mengiris hati, luka yang begitu dalam dan mungkin tidak akan terobati. Maka setelah kejadian itu, penduduk kampung menamai sungai yang mengalir di kampung mereka dengan sebutan Batang Lubuh, yang berarti sungai tempat hanyutnya orang kotor, orang yang berbuat kotor. Batang artinya sungai dan lubuh artinya orang kotor. Konon kabarnya, anak itu kemudian terdampar di suatu kampung. Kemudian, ada sebuah keluarga yang sudi memungut dan mengangkatnya sebagai anak. Setelah ia dewasa, anak itu pun pergi merantau. Lama sudah anak itu berjalan, maka sampailah ia pada suatu kampung. Dia singgah dan bermalam di salah satu rumah penduduk. Ternyata rumah yang disinggahinya adalah rumah kedua orang tuanya. Dia pun tinggal di sana untuk beberapa bulan tanpa tahu bahwa mereka adalah orang tua aslinya. Dan pada suatu malam, anak itu disuruh menunggu ladang. Si bapak ingin mencoba kepatuhan si anak. Apakah si anak betul-betul menunggu ladang atau tidak? Si bapak mematahkan tebu yang ada di belakang rumah. Mendengar hal itu, si anak pun mengambil tombak,
dan melemparkannya ke arah si bapak. Tombak itu pun menancap tepat di dada si bapak. Akhirnya si bapak meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, si anak pun menikahi istri si bapak yang sebenarnya adalah ibunya sendiri. Dan ternyata benar, takdir anak tersebut adalah menikahi ibunya sendiri. Anak yang setelah lahir dihanyutkan ke Sungai Batanglubu dan kini sudah kembali untuk memenuhi takdirnya. Nah, itulah kisah legenda asal-usul nama Sungai Batanglubu yang kini juga dikenal dengan nama Sungai Rokan Kanan. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya Sungai Rokan Kanan atau dikenal juga sebagai Sungai Batanglubu adalah sungai di Provinsi Riau dan merupakan anak sungai dari Sungai Rokan. Sungai Batanglubu atau Sungai Rokan Kanan meliputi wilayah di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Sungai ini membentang dari pegunungan Bukit Barisan di Rokan Hulu hingga hilirnya berada di Rokan Hilir dan bermuara di Selat Melaka. Sungai Batanglubu mempunyai peran yang sangat vital bagi penduduk setempat, diantaranya sebagai tempat mandi, mencuci, dan juga bagi para nelayan sebagai tempat untuk mencari ikan. Pada musim gamak misalnya, bukan hanya para nelayan, tetapi juga masyarakat umum ikut mencari ikan ke Sungai Batanglubu. Sungai Batanglubu sekarang berbeda dengan dulu. Dulu, di sungai itu selain luas dan juga dalam, juga mempunyai ikan yang banyak. Nah, itulah sekilas terkait dengan Sungai Batanglubu atau Sungai Rokan Kanan, terkait dengan asal-usul penamaan Sungai Batanglubu dan juga sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat yang ada di Riau. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Riau maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.